Chapter 353. Nama akhir, 1. Di bawah langit yang gelap, gelombang darah menutupi bumi. Tumpukan mayat membentuk gunung, dan usus berguling-guling seperti batu di tanah. Bahkan di tempat salah satu pembantaian paling mengerikan dalam sejarah manusia, si pembunuh, Baal, tetap tenang. Dia bahkan tampak apatis, seperti semut manusia yang membunuh. KWAAAA. Di suatu tempat, kekuatan sihir mengamuk. Baal mengalihkan pandangannya ke sumber suara. Serangan pedang Kim Suho datang untuknya. Baal menyebarkan serangan pedang dengan satu gerakan tangannya. Tapi Kim Suho gigih. Dia terus mengayunkan pedangnya, meskipun sekarang dia pasti sudah menyadari bahwa dia, manusia biasa, tidak sebanding dengan kejahatan transenden yang adalah Baal. Petik 2 tanda pisah tanda seru petik 2. Dengan teriakan, Kim Suho menuangkan semua ke pedangnya. Tapi Baal dengan mudah menahan pukulannya. Dentang. Energi iblis Baal dan pedang Kim Suho saling bertabrakan dengan dentang tajam. Kemudian, tiba-tiba, pedang lain memotong titik kontak mereka. Kamu keparat. Dengan teriakan nyaring, Chae Nayun mengayunkan pedang sihirnya, yang sebesar moraks. Chae Nayun mengulurkan pedangnya, berharap itu akan mencapai Baal. Sebagai tanggapan, iblis memperluas energi iblisnya, dan seutas energi iblis menghancurkan inti pedangnya, menghancurkannya berkeping-keping. Petik 2. Tiba-tiba, senyum melintas di wajah Baal. Pedang Chae Nayun, yang menutupi setengah dari pandangannya, menghilang, dan sekarang dia bisa dengan jelas melihat orang-orang yang bersembunyi di baliknya. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan senjata dan kekuatan unik, berlomba menuju Baal. Baal mengenali mereka semua, Rahel, Yo Si-hyuk, Yo Jin-wong, Aileen, Nicholas. Saat dia menyadari nama dan wajah mereka, Baal tiba-tiba menjadi lelah. Dia menyesal melakukan sinkronisasi dengan Bel. Jika bukan karena ingatan Bel, dia tidak akan membiarkan semut-semut itu mengganggunya sejak awal. Alih-alih menghadapi para pahlawan, Baal memperlambat waktu di sekitar mereka. Dalam dunia yang hening, Baal dengan cermat mengamati masing-masing dari mereka. Mereka dipenuhi dengan tekad. Jelas, tidak ada yang bisa mematahkan tekad mereka untuk melindungi dunia mereka. Melihat wajah mereka, Baal mulai merenungkan konsep novel. Apakah ini tempat dia seharusnya jatuh? Jika demikian, untuk apa ia menghancurkan semua dunia yang berbeda itu? Apakah sepanjang tahun hidupnya hanya alat fiksi untuk saat ini? Petik 2. Baal menatap langit dalam diam. Bintik-bintik putih debu perlahan muncul di langit yang gelap. Bintik-bintik itu menjadi sinar cahaya yang mengalir ke bumi dengan gerakan lambat. Masing-masing sinar ini mewakili portal yang membawa bala bantuan dari dimensi lain. Melihat pemandangan di depan matanya, Baal tersenyum pahit. Apa ini? Apakah Allah menanggapi doa manusia? Lalu, di mana Tuhan ini ketika aku menghancurkan dunia lain? Ini bukan jenis perenungan yang cocok dengan setan. Baal memejamkan mata, dan kecepatan dunia kembali normal. Petik 2. Baal. Kim Suho memanggil nama Baal dan melirik moraks di belakang Baal. Wajah Baal tanpa ekspresi saat dia menatap lurus ke arah Kim Suho. Dia punya banyak pertanyaan untuk pahlawan. Kau tahu dari mana asalmu? Bagaimana jika kamu hanya mainan, boneka yang dirancang untuk menghibur, makhluk yang lebih tinggi? Akankah kamu masih mengorbankan hidupmu hanya untuk membunuhku? Petik 2. Baal tidak bertanya, jadi Kim Suho tidak menjawab. Iblis sudah tahu jawaban Kim Suho, berdasarkan ingatan Bel. Siapapun aku, apapun dunia ini, tidak masalah. Saya hanya melindungi orang-orang yang berharga bagi saya. Itulah yang akan dikatakan Kim Suho. Tuan Suho, jadi disinilah Anda berada. Petik 2. Pasukan Krevon berbaris di belakang Kim Suho, yang berdiri teguh dengan pedangnya di tangannya. Sebagian besar prajurit adalah ksatria, tetapi ada juga pendeta dan penyihir di antara mereka. Kim Suho melirik mereka dan mengangguk. Sangat lucu. Baal mengejek dan memeriksa dunia sebelum dia. Moraks dalam kondisi sempurna, dan dia masih memiliki banyak prajurit yang tersisa. Namun, manusia tetap keras kepala. Sebuah benda logam besar melayang di langit, membombardir setan, dan mereka yang tidak mungkin ada di dunia ini turun dari langit melalui jalur cahaya. Pria tua. Pada saat itu, surat-surat muncul di depan Baal. Dia segera menyadari siapa yang telah mengirim pesan ini, Leraje. Kamu di mana? Aku tidak bisa membantumu. Baal menggertakkan giginya. Petik 2. Di mana kamu? Itu bukan ide yang buruk untuk mundur di sini. Jangan memaksaku mengatakannya lagi, geram Baal, bahkan tidak berusaha menyembunyikan amarahnya. Namun, Leraje bersikeras. Kamu sudah kehilangan istanamu. Jangan terlalu memaksakan diri. Mengapa kamu tidak menyerah saja kali ini? Kastil Baal berfungsi sebagai media penting yang menghubungkan alam fenomena dan alam transenden. Tanpa istananya, energi iblis Baal tidak lagi tak terbatas, dan jumlah prajurit yang bisa dipanggil Baal juga berkurang. Dan mengatakan kastil sudah dihancurkan oleh musuh tertentu. Meninggalkan. Baal mengibaskan Leraje. Bual sudah mati, dan Fasago dan Leraje tidak punya niat untuk bekerja sama dengan Baal. Dia menyadari bahwa kemenangan bukan lagi jaminan. Itu tidak berarti dia berniat untuk mundur.
Bahkan jika dia ditakdirkan untuk mati di sini, bahkan jika dia diciptakan untuk akhirnya kalah. Aku akan menghancurkan dunia ini sendirian. Dengan tatapan penuh tekad, Baal maju selangkah. Mata Kim Suho dan ribuan pasang mata berjejer di belakang Kim Suho, menoleh ke Baal. Baal menghadap mereka dengan lurus ketika dia mengubah tubuhnya. Dia keluar dari wujud manusianya dan mengambil wujud iblis. Itu dulu. Kuek. Tiba-tiba panah, tombak, dan pedang menembus tubuh iblis. Lebih dari rasa sakit, dia merasa bingung. Tidak ada yang istimewa dari senjata-senjata ini, namun mereka berhasil memotong energi iblisnya dan melukai daging iblisnya. Baal membuka matanya lebar-lebar dan berbalik ke tempat serangan itu datang. Dia merasa bingung, hampir takjub dengan apa yang dia lihat selanjutnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Seorang penyihir ada di sana. Baal tahu namanya bahkan tanpa mengandalkan ingatan Bel. Simurin, Grand Magician. Bagaimana? Tapi Simurin bukan satu-satunya yang muncul tiba-tiba. Para prajurit dari dunia lain yang lolos dari kehancuran telah tiba di bumi melalui sihir Simurin. Para prajurit ini membidik Baal, masing-masing dipersenjatai dengan senjata pengusiran setan. Dunia ini benar-benar lembab. Petik 2. Sambil bergumam, Simruin melangkah maju. Baal tidak mengatakan apa-apa. Dia berusaha keras untuk memahami situasi saat ini. Dia tahu Simurin sudah lama meninggal. Dia tidak pernah mengalami hal seperti ini dalam ribuan tahun. Tiba-tiba sebuah suara mengalir ke telinga Baal. Kau membawa ini pada dirimu sendiri, Baal. Baal mengenali suara ini. Fasago, iblis peringkat 2. Dia melanjutkan seolah-olah tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Kau telah meregenerasi dunia pertama yang kamu turuni dan membawa kehancuran. Satu-satunya cara Anda bisa mengatasi hukum kausalitas dan turun sepenuhnya adalah untuk menghancurkan dunia sekali lagi, yang sudah dihancurkan. Tapi kali ini, dunia yang kamu buat kembali tidak hancur. Seseorang melindungi dunia itu, dan sekarang orang-orangnya datang untuk memburumu. Baal diam. Dia mengalihkan pandangannya ke Simurin dan manusia lainnya. Republik Leores. Kerajaan Arunheim. Perasaannya terhadap orang-orang di dunia lain saling bertentangan. Dia menganggap mereka tidak penting, tetapi pada saat yang sama, dia juga merindukan mereka. Pemburu setan bernama Harin, ksatria bernama Irun, pesulap bernama Simurin. Dan, sang pangeran dengan nama, Chris Bell. Senyum menyebar di wajah Baal ketika dia mengunci pandangan dengan teman lamanya. Esensi bunker bawah tanah selat, kantor Yoyonha. Yoyonha sedang duduk di kantor yang penuh dengan layar hologram. Masing-masing layar menyiarkan situasi real-time di seluruh dunia. Semua orang berperang di bawah langit yang berbeda. Asia Timur, Oseania, Amerika dan Eropa. Semua benua dilanda perang, dan kematian dan kehancuran menyebar seperti penyakit menular ke seluruh dunia. Fokus pada menyelamatkan nyawa. Ada cukup makanan dan obat-obatan di dalam bunker. Petik 2. Roger. Dengan kekejaman perang masih ada dalam pikiran, Yoyonha memberi perintah kepada rakyatnya. Dia sangat menyadari tugasnya sebagai kepala pejabat Essence of the Stride. Aku pikir, entropi dimensi, aman sekarang gelombang. Tiba-tiba, suara santai terdengar di telinga Yoyonha. Yoyonha perlahan mengangkat kepalanya. Jain bersandar di dinding kantor. Kami sudah bekerja sangat keras. Apakah kita mendapatkan sesuatu untuk itu gelombang? Petik 2. Yoyonha mengerutkan kening. Bukannya dia tidak ingin memberikan hadiah. Yang mengganggunya adalah penampilan Jain. Jain menyamar sebagai Kim Hajin. Akan ada banyak hadiah. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Ada apa dengan wajah masam gelombang? Petik 2. Ini penyamaranmu. Yoyonha bergumam, dan Jain menyeringai. Perlahan, Jain mendekati Yoyonha, dengan penyamarannya masih berlanjut. Aku bilang berhenti. Cukup dengan lelucon. Petik 2. Yoyonha tersipu ketika wajah Kim Hajin mendekati miliknya. Apa yang kamu pikirkan? Luar biasa bukan? Penyamaran saya, maksud saya. Saya bahkan dapat mengubah suara saya. Petik 2. Jain tersenyum dan membelai pipi Yoyonha. Ketika tangan hangat yang memiliki suhu yang sama dengan Kim Hajin meraihnya, Yoyonha menelan ludah. Itu dulu. Chief Officer. Terkejut dengan suara memanggilnya, Yoyonha mendorong Jain pergi. Jain mendecakkan lidahnya, dan Yoyonha menjawab dengan suara keras. Apa? Silahkan lihat ini. Informan menunjukkan Yoyonha sebuah video. Itu diambil di hutan dekat Vladivostok. 2 manusia, bukan, 2 monster humanoid ada di dalamnya. Awalnya, dia pikir itu tidak istimewa. Tapi saat dia mengenali kedua monster itu, dia merasakan rambutnya berdiri. Apakah ini? Iya nih. Informan mengumumkan dengan serius. Itu Orden. Petik 2. Merasa berdenyut menyakitkan di kepalanya, Yoyonha menatap Orden. Orden mendorong jalan melalui rumput. Dia jelas memiliki tujuan dalam benaknya. Berdasarkan analisis rutenya, diperkirakan bahwa Orden menuju ke perbatasan Korea, di mana pertempuran dengan Baal saat ini sedang berlangsung. Orden datang ke sini. Orden, yang dulunya adalah musuh terburuk umat manusia sebelum Baal. Dia datang untuk akhirnya menghancurkan bumi untuk selamanya.
Yoyonha tenggelam ke lantai dengan putus asa. Tubuhnya yang ramping tergelincir ke kursi, dan Jain menyeringai melihat pemandangan itu. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang mereka. Yoyonha tidak bisa fokus pada kata-kata yang mengikutinya. Dia pikir semuanya sudah berakhir sekarang. Dia nyaris tidak bertahan, dan berita tentang Orden mendorongnya ke dalam kehancuran. Jika aku akan mati seperti ini, jika semuanya akan berakhir seperti ini. Bukankah lebih baik untuk mengatakan apa yang belum bisa kukatakan sebelum aku pergi untuk selamanya? Dengan mengingat hal itu, Yoyonha mengambil arlojinya alih-alih menanam pohon apel. Bab sebelumnya bab. Selanjutnya.